Selamat datang kembali di channel Bola Abadi. Berikut informasi terbaru hari ini. Berikut calon lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang lawan timnas Indonesia, Cina minta Jepang untuk lakukan hal ini. Rafael Struijk akan gabung klub Liga 1. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. 4 calon lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat tim tersebut merupakan peringkat ketiga dan keempat dari grup A dan grup B di babak ketiga kualifikasi saat ini. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja menyelesaikan matchday ke-7 pada 20 hingga 21 Maret 2025. Sayangnya, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia yang membuat posisi di klasemen grup C turun ke peringkat keempat. Dengan 3 laga tersisa, peluang Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin kecil. Harapan terbesar kini ada di babak keempat. Jika berhasil finish di posisi ketiga atau keempat, siapa saja calon lawan timnas Indonesia? Berikut informasinya. Di nomor 4 ada Uni Emirat Arab. Saat ini timnas Uni Emirat Arab berada di peringkat ketiga grup A dengan raihan 10 poin. Mereka masih tertinggal 6 angka dari Uzbekistan yang menempati posisi kedua klasemen sementara. Dengan hanya tersisa beberapa pertandingan lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang Uni Emirat Arab untuk menembus 2 besar semakin menipis. Jika mereka gagal menyalip Uzbekistan, maka Uni Emirat Arab berpotensi melanjutkan perjuangan di babak keempat sebagai salah satu tim yang finish di peringkat ketiga atau keempat grup A. Sebagai tim berpengalaman di level Asia, Uni Emirat Arab tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Mereka memiliki skuad berkualitas dan sering tampil di ajang internasional. Jika timnas Indonesia bertemu Uni Emirat Arab di babak keempat, laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh tantangan. Di nomor ketiga ada Qatar. Qatar memiliki peluang besar untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka menempati peringkat keempat di grup A dengan 10 poin. Unggul 5 angka dari Kyrgyzstan yang berada di posisi kelima. Dengan jarak poin yang cukup aman, Qatar masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisinya di sisa pertandingan babak ketiga. Namun, jika gagal menembus 2 besar, mereka kemungkinan besar akan melanjutkan perjuangan di babak keempat untuk merebutkan 1 tiket menuju Piala Dunia 2026. Sebagai juara Piala Asia 2023, Qatar tentu bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Mereka memiliki skuad solid, pengalaman di turnamen besar, serta kualitas individu yang mumpuni. Jika kedua tim bertemu di babak keempat, laga ini dipastikan akan menjadi ujian berat bagi Garuda dalam usaha merebut tiket menuju pentas dunia. Di nomor kedua ada Irak. Timnas Irak masih memiliki peluang untuk lolos lanjut ke Piala Dunia 2026 melalui jalur 2 tim terbaik di grup B. Saat ini mereka telah mengumpulkan 12 poin, jumlah yang sama dengan Yordania di peringkat kedua. Selain itu, selisih poin dengan Korea Selatan, pemuncak klasemen grup B, juga tidak terlalu jauh, hanya terpaut 3 angka. Dengan 3 pertandingan tersisa, peluang Irak untuk finish di 2 besar masih terbuka lebar. Namun, hingga saat ini mereka masih tertahan di posisi ketiga. Jika Irak gagal menyalip Yordania atau Korea Selatan di sisa laga babak ketiga, maka mereka harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat. Sebagai tim berpengalaman di kompetisi internasional, Irak tentu akan menjadi lawan tangguh jika harus berhadapan dengan timnas Indonesia di babak selanjutnya. Di nomor 1 ada Oman. Timnas Oman saat ini berada di peringkat keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final, mereka menghadapi tantangan besar karena hanya mengoleksi 7 poin sejauh ini. Dengan poin yang masih tertinggal dari para pesaing di atasnya,
Oman harus berjuang ekstra keras di sisa pertandingan agar bisa menembus dua besar klasemen grup B. Namun, jika gagal mencapai posisi tersebut, kemungkinan besar Oman akan finish di peringkat ketiga atau keempat, yang berarti harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat. Sebagai tim yang cukup berpengalaman di kancah sepak bola Asia, Oman tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai jika nantinya timnas Indonesia harus berhadapan dengan Oman di babak keempat. Pertandingan diprediksi akan berlangsung sengit dan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Rafael Strijk akan gabung klub Liga 1. Nasib penyerang timnas Indonesia Rafael Strijk bersama klub asal Australia Brisbane Roar FC kian tak jelas. Bahkan pemain yang sudah mencetak gol di musim ini tersebut juga tak masuk dalam daftar susunan pemain cadangan. Isu pun mencuat bahwa Rafael Strijk bakal gabung ke klub Liga 1 Indonesia. Sebelumnya, di awal musim 2024-2025, Rafael Strijk dipercaya tampil selama 7 laga berturut-turut dan sukses mencetak 1 gol. Namun kini, dirinya seakan-akan menghilang dari daftar susunan pemain dalam laga Brisbane Roar FC atau hanya menjadi penghias bangku cadangan semata. Kondisi ini kemudian memunculkan banyak spekulasi mengenai masa depan Rafael Strijk bersama klubnya. Selama berseragam ADO Den Haag, dirinya memang masuk ke dalam skuad tim senior. Namun, Rafael Strijk dianggap lebih sering dimainkan di tim U21 karena secara usia saat itu dirinya masih bisa bermain di level tersebut. Di sisi lain, kontrak Rafael Strijk yang akan habis pada bulan Juni 2025 ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai kelanjutan karir pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Beberapa pihak memprediksi bahwa Rafael akan bermain di Liga 1 Indonesia musim depan. Hal ini didasarkan pada minimnya menit bermain selama berseragam Brisbane Roar FC. Akan tetapi, pindah ke Liga 1 Indonesia meskipun membuka peluang mendapatkan menit bermain lebih banyak, juga berisiko bagi Rafael, terutama terhadap peluangnya untuk tetap tampil di timnas Indonesia. Beberapa nama klub seperti Persebaya Surabaya, Bali United, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, hingga Dewa United dikaitkan dengan Rafael Strijk. Meski demikian, semua klub tersebut belum menyatakan minat secara langsung atau baru sebatas rumor semata. Jelang lawan timnas Indonesia, Cina meminta Jepang untuk melakukan hal ini. Pasukan dari negeri tirai bambu jelang laganya melawan anak asuh Patrick Kluivert akhir-akhir ini semakin menunjukkan kecemasannya. Tren positif yang didapat skuad Garuda membuat Cina terpaksa memohon Jepang untuk membantu melipas habis timnas Indonesia. Seperti diketahui, dari 2 pertandingan yang tersisa, setidaknya timnas Indonesia perlu mengincar kemenangan melawan Cina. Jika berhasil mengalahkan Cina, timnas Indonesia sudah mengamankan posisi untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, penghalang terbesar bagi Cina adalah timnas Indonesia. Namun, akan sulit bagi Cina untuk menyingkirkan Garuda karena Indonesia masih unggul dari segi selisih gol. Oleh karena itu, media Cina berharap Jepang bisa membantu mereka dengan mengalahkan Indonesia dengan skor telak. Namun, jika dilihat dari performa timnas Indonesia saat ini, sangat kecil kemungkinannya skuad Garuda bisa dikalahkan oleh negeri tirai bambu tersebut. Justru, timnas Indonesia punya peluang besar untuk meraih kemenangan melawan Cina sekaligus mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak informasi terbaru lainnya hanya di sini.